Oke, selamat pagi buat kita semua. Selamat berjumpa kembali. Dan di saat ini kita tentunya berhadapan kembali dengan mata pelajaran produktif kita, yaitu bukan dasar, sorry, desain grafis percetakan. Nah, jadi tentunya kita masih tetap membahas tentang aplikasi vektor di sini yang menjadi aplikasi kita untuk kita belajar di semester awal ini, dan berharap yang mengikuti secara rutin bisa menguasai, bisa mungkin ke depan kalaupun sudah bisa laksanakan atau bisa tetap muka, kita sudah bisa lakukan itu yang terbaik. Oke, saya mau sapa dulu satu-satu yang ada di rumah di sini. Untuk Daniel dan Brian yang belum aktifkan kamera, silakan mengaktifkan. Oke, untuk Brian, silakan aktifkan kamera kalian, kamera Anda. Oke, jadi di sini nanti kita akan masuk ke topik kita yang baru. Tentunya yang sebelumnya juga kita sudah laksanakan, ada beberapa hal yang kita lakukan di saat itu. Ada berapa topik. Kalau tidak salah, topik yang kita bahas sambil saya buka juga aplikasi, karena aplikasi ini kan butuh juga waktu untuk kita bisa buka. Oke, jadi ada beberapa hal yang kita sudah bahas sebelumnya. Mungkin di sini ada yang di rumah yang masih tahu apa-apa saja yang kita bahas sebelumnya. Ada yang masih ingat? Oke, jadi saya ingat ulang ya. Jadi kita melewati dengan artboard. Jadi artboard di sini maksudnya duplikasi objek yang kita lakukan waktu itu dengan menekan Shift, Alt, dan drag objeknya. Baru kita juga melakukan, oke, ini dari apa sudah ada dari Adobe Illustrator. Kita lakukan juga bagaimana shortcut untuk layering. Baru juga kita laksanakan yang outline mode. Baru type on pad yang hurufnya mengikuti pad yang ada. Baru scale from center, jadi dia berubah ukuran, tidak pada posisi tengah di situ. Baru paste in place, jadi memaste atau copy paste ke tampilan kerja kita kayak duplikat. Nah, sekarang kita nanti akan masuk ke pertama. Ada tips yang kita akan gunakan, ada beberapa hal yang diadakan oleh Adobe ini. Pertama kita buka dulu aplikasinya tentunya. Bukan buka aplikasi, buka dokumen baru. Buka dokumen baru, ini lewati saja. Tapi kalau kalian sudah nanti buat project yang asli, yang sebenarnya ini harus diperhatikan. Ini karena ini cuma latihan. Jadi ambil yang default saja. Oke, nah, ini abaikan saja karena ini pakai Adobe Illustrator Portable. Tapi tidak mempengaruhi dari yang lain-lain. Oke, pertama kita akan buat yang namanya split into grid. Jadi dia akan split atau pemotongan di dalam, atau membagi grid di situ. Ke pemotongan, membagi grid. Nah, saya kasih contoh. Pertama kita buat dulu objek yang baru. Untuk stroke-nya diberi tanda transparan seperti ini saja, supaya tidak ada garis tepi. Nah, ini kasih warna. Kalau karena dikasih warna putih, sebentar tidak kelihatan objeknya. Kasih warna apa saja, biru saja di sini. Kita pilih objeknya. Nah, di sini kayak kita membuat Rubik. Ada yang tahu Rubik? Atau ada yang pernah bermain Rubik? Nah, di sini kita akan buat seperti ini. Jadi di sini akan dibahagi
Terserah kalian sih sebenarnya sebentar mau membagi berapa, tapi kita akan coba dengan teknik split into grid. Oke, pertama yang kita lakukan adalah seleksi objek. Baru kita ke menu bar objek, dan kita pilih pet di sini. Oke, sekali lagi kita seleksi objek, ke menu bar objek, ke pet, baru kita ke split into grid. Nah, karena kita akan lakukan membagi dalam bentuk grid, maka kita harus pilih yang ini. Split into grid. Nah, nanti akan muncul ada seperti ini. Oke, bisa toh, bisa diikuti ya. Meskipun tidak ada komputer yang nanti bisa kalian langsung coba, tapi ini perlu disimak baik-baik. Ini juga kan di recording, itu bisa dilihat, dinonton kembali. Nah, di sini ada pilihan. Memang tidak bisa tulisan kecil. Surat besar nggak bisa. Nah, ini ada preview. Preview di sini ketika diaktifkan secara otomatis di bagian gambar. Oke, gambarnya saya besar dulu supaya dapat lihat DP efek. Oke, grid seleksi dulu objek, pet, split into grid. Nah, jadi di sini ada row, ada columns. Row itu adalah baris. Kolom itu kolom dan baris. Kalau kalian pernah menggunakan Excel, pasti sudah asing lagi. Atau mata pelajaran SIMDIK itu pasti belajar tentang pengolah angka atau Excel. Pasti sudah dikasih tahu apa itu kolom, apa itu row. Oke, di sini kita akan bagi, taruhlah jadi 3. Row-nya jadi 3 bagian, columns-nya 3. Oke, kita preview. Nah, secara otomatis di sini akan ada grid atau pet yang akan, karena ini berlaku di pet, maka dia akan membuat sebuah garis-garis di sini pet. Kalau kita tambah, dia akan bertambah sampai sebanyak mungkin. Kalau kalian ingin memilah-milah atau memecah belah di sini. Oke, kita pakai 3 saja. Karena Rubik kan biasanya kita temui seperti ini. Oke, kalau sudah ini kita bisa atur sebenarnya untuk height-nya, weight-nya, ukurannya dari. Kalau ini kan dia akan otomatis semua akan sama presisi di sini. Tapi yang ini sudah berubah, TP-in saja. Ketika kita oke, nah kita sudah dapat masing-masing di sini. Itu kita bisa pilih di sini, pecah. Nah, oke, jadilah seperti ini. Tinggal kalian mungkin kasih warna-warna, ini warna ini warna. Terserah. Kayak Rubik begitu. Atau kalian mungkin membuat logo yang kayak gini, ini caranya. Seperti ini. Nah, itu boleh diberikan warna-warna, terserah kalian. Seperti itu. Oke, saya kasih jauh. Itu fungsinya ya. Jadi fungsi untuk DP nama into to grid. Jadi dia ingin memecah belah, tapi bukan cuma pada kotak saja. Ini kita buat grup supaya ketika digeser atau dikecilkan, dia akan dikecilkan secara bersama. Nah, itu juga bisa berlaku di mana saja, bukan di shape saja rectangle, tapi bisa juga di shape-shape yang lain. Lingkaran juga bisa kita buat seperti itu. Tentunya kita harus seleksi objek, jangan lupa pergi di objek. Karena ini kita adalah seleksi objek, maka dia harus ke menu objek. Baru sebenarnya ada banyak sekali di sini. Karena fungsi kita tentang pet dan akan split into grid,
Jadi akan split, dia akan memotong di situ, memecah belah, lalu kita atur. Oh, ternyata tidak bisa untuk fungsi kotak. Itu ada cara sendiri berarti. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini yang pertama yang kita mesti tahu dulu. Sekarang, hal yang kedua. Hal kedua atau tips kedua yang kita akan jalani atau lewati bersama adalah kita akan memotong, misalnya contoh atau ini saja. Saya akan ambil salah satu, ungroup dulu. Anggaplah di bagian tengah. Saya akan ambil kotak ini. Dan saya akan perbesar dulu. Dengan menahan shift supaya presisi. Kalau tidak tahan shift, dia akan menjadi persegi panjang kah atau bagaimana? Seperti itu. Baru di sini saya akan coba memakai satu objek sini. Atau bintang lah, terserah. Oke, diberi warna berbeda dulu supaya agak berbeda. Nah, di sini nanti ini hampir sama fungsinya kayak Pathfinder yang minus front. Tapi di sini tidak menggunakan Pathfinder, kita menggunakan cara yang agak berbeda. Karena di sini kita akan membuat misalnya contoh, saya besar dulu tipe bintang, atau taruhlah kecil begini. Atau buat dua lah. Seperti ini saja. Bintang, nanti bagian bintang ini akan jadi bolongan. Bolongan atau mungkin bintang ini menjadi penanda bahwa untuk memotong kotak ini. Oke, caranya bagaimana? Pertama adalah kita seleksi objek yang kita akan jadi pemotongannya di sini, baru kita ke objek lagi, masih di objek, kita ke pad, oke, dan kita ke divide object below, oke. Nah, dia secara otomatis yang warna biru tadi, oke, saya kasih besar, berapa lihat? Nah, secara otomatis yang biru tadi, atau balik lagi. Ya, ini kan balik. Jadi pertama letakkan dulu sesuai dengan keinginan atau yang kalian inginkan di situ seperti apa. Nah, ini ada di center. Baru ke objeknya, seleksi dulu objeknya. Tapi kalau tidak seleksi objeknya, dia akan kebingungan apa yang harus diperintahkan di sini. Jadi seleksi objeknya, ke objek, baru kembali ke pad. Kalau yang tadi kan split into grid. Nah, ini kita ke bagian atasnya atau divide object below. Oke, kita klik dulu. Dia akan biru tadi akan hilang. Nah, ini menandakan bahwa objek ini menyatu dengan objek bintang ini menyatu dengan kotak, tapi dia ada potongan atau dia divide sesuai dengan bintang yang ada. Makanya objek kotak tadi ada bolongan bintang. Kalau saya kasih masuk misalnya buat atau taruh teks di sini, oke, taruhlah teksnya seperti ini. Cuma contoh. Nah, karena teksnya ada di depan layer, makanya akan jadi seperti itu. Oke, kita lakukan yang kayak lalu, memindahkan teks ini bagian belakang. Kita bisa lakukan dengan arrange. Kita bisa lakukan arrange atau kita bisa lakukan yang kayak yang lalu dengan menekan kontrol yang dalam kurung buka kurung dan tutup kurung yang digital itu. Saya tahu DP nama apa, mungkin yang seperti itu. Tapi kalau bingung, kita bisa klik kanan saja, kita arrange, kita pindahkan dia ke bagian belakang. Nah, ini shortcut-nya. Di sini sebenarnya ada shortcut-nya. Kita send to back atau send backward di belakangnya saja. Atau kalau send to back, kalau dia ada berapa lapisan, di situ ada berapa objek, dia akan paling belakang sekali.
Oke, kita pindah saja kan sini dulu. Nah, send to back. Nah, ini nanti yang menunjukkan bahwa ini tadi bukan berwarna putih, tapi objek ini terpotong dari potongan bintang tadi. Jadi dia ada potongan di sini. Dihasilkan dari potongan pad tadi, atau divide tadi. Dilakukan dengan teknik yang tadi. Bintangnya sudah hilang. Nah, jadi seperti itu. Itu cara yang ada juga. Nantinya cara-cara seperti ini nanti kalian bisa aplikasikan atau pakai di pembuatan logo kalian. Atau mungkin sudah ada terinspirasi logo. Nanti kita akan, kalau mau dapat membuat, nanti orang akan lakukan ketika kalau kita sudah bisa datang ke sekolah dan kita bisa coba di sini. Oke, saya akan bervariasi sini, melakukan variasi dengan menggunakan juga teknik yang ada di sebelah. Kita akan pilah-pilah di sini atau pecahkan kotak ini ke seleksi objek, pilih objek, pad, dan split into grid. Kita pecah sebanyak mungkin, 5 saja. Oke, ulang sekali lagi, pad, split into grid. Oke. Nah, cuma di sini yang terjadi adalah objek tadi atau kotak-kotak tadi itu bukan kotak tadi, sorry, bintang tadi itu hilang. Karena split ini hanya berlaku kepada membuat grid seperti ini, kotak-kotak. Oke, kita balik, Ctrl Z, mengembalikan modenya dari Ctrl Z. Sekarang tips yang berikutnya. Jadi tips berikutnya yaitu kita akan melakukan Clippy Mask. Clippy Mask di sini adalah penggabungan dari beberapa objek, dan objek yang paling atas itu dia akan menjadikan sebuah masking. Oke, mungkin agak bingung di sini apa maksudnya. Tapi saya akan lakukan DP cara, lakukan caranya di sini dan kalian perhatikan apa yang akan terjadi di sini. Oke, saya akan buat dulu lingkaran. Oke, kita bisa tekan L di keyboard atau kita bisa pergi ke bagian sini dan bisa klik kanan. Ini ada banyak tipe. L saja, bisa tekan L di keyboard dan kita buat dulu objeknya. Oke, kita lakukan copy di sini, copy paste objek. Kita buat 3. Ini dengan menekan Shift dan Alt. Secara otomatis dia akan copy, atau bisa Ctrl C, Ctrl V. Itu bisa banyak cara. Makanya di aplikasi ini ketika kita tahu banyak caranya, kita sebenarnya sudah gampang lagi untuk mengerjakan. Ya, kita beri warna. Coba bervariasi warna di sini. Ini warna merah saja. Ini warna hijau. Oke, ada 3 warna. Pertama, kita gabungkan dulu. Tapi ini terserah ke kalian. Misalnya contoh, dari ketiga gambar ini, 3 warna dari lingkaran ini, nah, di sini ada goresan-goresan padnya. Dan di sini saya akan buat dulu kotak sebagai maskingnya. Oke lah, taruhlah pakai warna terserah apapun itu, mau di warna putih silakan. Oke, anggaplah saya pakai warna putih di sini. Nanti ini putih ini, kotak putih ini akan jadi masking. Misalnya saya seleksi. Jadi bagian luar dari lingkaran-lingkaran ini akan dipotong dari kotak ini. Jadi sisi dalam atau yang terkena dari kotak ini, lingkaran yang terkena dari kotak ini akan tersimpan di situ. Oke, bagaimana hasilnya? Pertama adalah seleksi semua,
seleksi semua objek yang ada di sini, dan kita tekan Ctrl 7. Oke, bisa ini, nanti saya ulang. Di keyboard itu tekan tombol Ctrl 7 atau 7. Nah, oke, saya akan buat dua dulu, supaya dapat lihat perbedaan. Saya copy dulu. Ctrl C, seleksi semua, Ctrl V. Oke, ini ada dua. Nah, ini yang posisi awal, seperti ini. Dan yang posisi kedua, seleksi dan tekan Ctrl 7, akan jadi seperti ini. Jadi kalau saya dekatkan di sini, sebenarnya dia utuh begini. Karena kotak ini adalah kotak masking, jadi di bagian kotak ini yang tersisa dari sini. Nah, ini kita bisa lihat juga ada pet-petnya, masih ada tetap. Tapi objeknya jadi seperti ini. Karena dia melakukan dengan pemotongan seperti ini. Kalau saya kasih gabung di sini, tidak ada dapat lihat di sini pemotongan. Nah, ini terserah sebenarnya, bukan dari kotak saja sih. Misalnya saya pakai bintang. Anggap maskingnya adalah bintang di sini. Oke, diletakkan saja di mana yang kita akan campur warna-warnanya. Oke, saya copy saja di sini supaya dapat lihat perbedaan. Copy paste seperti biasa, Ctrl C, Ctrl V. Nah, dan ini diseleksi semua dan tekan Ctrl 7. Oke, bintangnya jadi seperti ini. Atau kalau kalian ingin lebih bervariasi lagi, ingin membuat objek bintang dengan berwarna-warni. Mana tuh bintang? Kasih warna dulu tuh bintang. Oke. Bikin warna-warna dulu sini. Ada lingkaran kecil. Di sini ada warna demikian, baru juga Ctrl C, Ctrl V. Di bagian sini juga ada warna mungkin ini. Jadi bikin bervariasi warna. Nanti bintang tersebut akan tercipta dari warna-warna ini. Kayak gambar-gambar abstrak lah untuk hal itu. Oke, seperti ini. Sekarang bintangnya didekatkan sebagai masking. Tapi posisikan dia di posisi tengah, posisi paling atas. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan lantaran bintang ini duluan tercipta daripada lingkaran-lingkaran ini, maka tadi kalau saya balik ulang ke awal, nah dia akan seperti ini tadi, karena bintang duluan lahir daripada lingkaran-lingkaran ini. Nah, supaya dia berada di depan, kita pindahkan dia ke depan. Atau bisa tekan yang shortcut tadi, Ctrl buka kurung digital. Oke, kita bring to front, akan pindahkan di paling muka, makanya dia akan seperti ini. Atau seperti ini. Ini di shortcut-nya. Pindahkan secara otomatis lewat shortcut. Oke, sekarang kita sudah bisa lihat di sini. Nanti di bagian ini, nanti ada sebagian dari warna-warna yang ada di lingkaran, dia akan ambil dalam masking dari bintang ini sendiri. Sekarang saya copy dulu supaya dapat lihat perbedaan. Ctrl C, Ctrl V. Oke, di bagian kanan ini nanti akan dilihat hasilnya. Ctrl 7. Oke, sekarang bintangnya ada bulatan-bulatan di situ. Nah, ini kalian bisa variasikan lagi lah di situ. Atau kalian ingin mungkin membuat satu logo yang mungkin ada objeknya di situ berwarna-warni, silakan saja. Ini cara-cara mempermudah untuk kalian bervariasi atau memakai kreativitas kalian untuk membuat sesuatu. Oke, jadi boleh toh sampai situ bisa ikuti, nanti bisa dinonton terus, tonton kembali. Sekarang berikutnya kita akan lakukan, namanya adalah Pie Widget. Tahu Pie? Pie itu cookies pie. Pie.
Yang cookies ulang tahun yang biasanya dipotong sedemikian rupa. Dipotong dalam bentuk pie. Nah, tentunya namanya cookies, kita buat objek dulu lingkaran. Ya, objek lingkaran. Nah, di lingkaran ini ada namanya garis transform. Oke, serkasnya besar, kita lihat. Garis transform. Dan di sini ada bagian ini, ada lingkaran di sini. Oke, bisa kelihatan ya di sini. Atau serkasnya besar. Nah, di sini ada lingkaran. Ada titik di sini, lingkaran. Nah, lingkaran ini kita bisa melakukan pemotongan bulatan ini dengan hanya sekedar klik saja seperti itu. Kita mau buat kayak Pac-Man, bisa. Pac-Man kan warna kuning. Kurang tambah mata, jadilah di situ. Nah, seperti itu. Atau kita mau seberapa persennya kita akan potongnya, silakan. Oke. Nah, itu cara-caranya, cara yang ada. Oke, sejauh ini dari keempat hal yang saya lakukan di sini, bisa mengikuti. Jadi yang dua ini menggunakan objek path, ada yang divide, kalau yang kiri ini divide, kalau yang kanan ini split into grid. Yang satunya divide below, yang keduanya adalah split into grid. Nah, kalau yang ini namanya itu adalah clipping mask. Jadi dia clipping, dia memotong bagian yang dimasking. Apa yang di bagian dimasking situ. Nah, kalau yang ini dia nama tips widget pie. Jadi kita bisa atur di sini pemotongannya. Terserah kalian. Oke, bisa sampai sini. Jadi kita sudah banyak hal yang kita sudah pelajari. Pertama itu tentang duplikasi objeknya, baru tentang perpindahan layer shortcut itu seperti gimana. Kalau kita ingin memunculkan outline-nya di sini, outline mode, kita bisa tekan Ctrl Y. Ctrl Y, maka di sini akan dapat lihat DP pad yang ada. Karena dia akan hilang warna di sini. Ctrl Y lagi. Itu cuma memudahkan kalian ketika kalian mungkin ingin melihat apa yang terjadi di sini atau pad apa yang tercipta di sini. Oke, sejauh ini mungkin kalian bisa berkreasi. Kalaupun ada komputer atau PC di rumah, PC desktop atau laptop, boleh langsung dicoba, install aplikasinya, supaya boleh langsung dicoba untuk kegiatan saat ini. Supaya kalaupun kita nanti akan bertemu lagi di besok hari lagi, tentunya dengan cara yang berbeda lagi. Ada banyak sekali tips-tips yang kita perlu tahu untuk mempercepat atau mempermudah proses kita untuk melakukan gambar vektor atau membuat logo atau membuat hal-hal yang lain dengan dimudahkan dengan penggunaan aplikasi ini. Jadi fungsi aplikasi ini seperti ini. Jadi semuanya akan dipermudah membuatnya. Oke, silakan aktifkan kamera kalian yang ada di rumah. Ini yang ikut cuma 5 orang. Memang ada teman-teman yang lain yang lagi ikut di sekolah, lagi asesmen. Tentunya berharap bisa mengikuti semuanya supaya tidak ketinggalan. Apalagi dengan sekarang kita sudah tidak lama lagi untuk ujian tengah semester. Oke, dari Zoom juga sudah ingatkan tinggal 10 menit. Jadi sudah dekat untuk ujian tengah semester. Jadi persiapkan diri Anda, apa saja yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, itu dipelajari kembali. Nah, berhubung selalu lakukan recording di pertemuan kita, maka nonton-nonton kembali recording yang ada.
Nah, dan ketika kalian nonton di recording, jangan lupa juga untuk menuliskan nama kalian di kolom komentar yang kalian nonton itu, di link yang kalian nonton, supaya Sir juga bisa mengetahui dan tahu kita lagi apa, begitu. Lagi menonton atau tidak. Makanya perlu juga untuk kalian bisa menuliskan nama di situ. Oke, silakan ambil posisi di sini. Kita akan screenshot dulu sebagai bukti fisik kalau yang hadir demikian. Dan jangan lupa nanti untuk mengisi absen kelas, mengisi catatan, dan menonton recording seterusnya. Karena proses penilaian SIR itu ada di mengisi absen kelas. Itu ketika kalian pakai aplikasi Kelas Dojo, kalian bisa lihat poin kalian berapa. Jadi kalau tidak mengikuti, itu akan terkurang 5 poin. Makanya rutinlah untuk mengikuti. Makanya ada yang dapat nilai minus, atau mungkin ada nilainya sebelumnya, nilainya tidak minus. Tapi karena berapa kali tidak masuk kelas online, maka terkurang. Akhirnya jadi minus. Makanya sekumpul poin yang ada, karena penilaian akhir SIR akan ambil dari nilai poin kalian. Begitu. Makanya rajinlah untuk langsung membuat catatannya dan semuanya. Oke, posisi yang ada, silakan kasih jempol seperti ini tentunya. SIR akan screenshot. Atur dulu. Oke, 3, 2, 1. Oke, jadi terima kasih kembali untuk semua yang telah mengambil bagian dalam kelas online saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar saat ini tentang 4 hal tadi, itu kita bisa terapkan ke depannya. Oke, terima kasih kembali dan oke, see you next time.